Teng, taruh pintar dulu, Teng. Nah, ini. Jadi ini kurang lebih gambaran dari relay ya. Jadi relay itu berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan, ya. Nah di sini dituliskan 5 volt DC, 10 ampere untuk AC-nya. Berarti yang untuk AC-nya itu di sini, ya. Untuk AC-nya ini datanya. Masya Allah, terima kasih. Ya Allah, nanti jam 5 sore maaf belum share screen. Oh ya, terima kasih. Aduh, share screen. Nah, oke. Nah, gini aja deh. Nah, kelihatan ya? Oke. Jadi konsepnya ini relay ini hampir mirip dengan switch kontak listrik yang di dinding, cetak. Ya saklar, switch itu bahasa Sundanya. Nah, di sini dia akan menghidupkan dan mematikan berdasarkan inputan digital di sini. Cuman di sini kebanyakan data ininya. Koneknya itu semestinya ada 3 kabel, positif, negatif, sama data. Nah, positif negatifnya itu, sebentar, ini tuh namanya, coba yang ini. Sami mawon, coba cari lagi. Ya wis lah. Sebentar, tadi yang mirip. Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi konsepnya ini adalah sebuah magnet, ya, sebuah magnet yang akan menghidupkan, menarik switch ini. Kalau teman-teman di switch kontak itu adalah pakai kinetik kan, cetek gitu kan. Nah ini pakai energinya, energi gaya magnet untuk menarik si platnya itu, ya. Jadi ketika kita tidak kasih tegangan, dia akan ke bawah. Ketika dikasih tegangan, dia akan ke atas. Nah ini ada NC, ada on. Jadi kalau NC itu berarti dia pada posisi tegangan di sini. Ini misalnya nanti ke lampu. Nah ini kalau dia tidak terkoneksinya seperti ini di sini, gitu. Nanti yang hubungannya dengan lampu berarti misalnya kita ingin menghidupkan dan mematikan lampu listrik, kita nggak mungkin si ISP kita dicolokin karena listrik nggak meletup, ya kan? Karena ini tegangannya adalah ISP kita kan DC kan ya, tegangan rendah, sedangkan listrik itu kan tegangannya tinggi, kurang lebih 220 volt. Nah, untuk bisa menghidupkan dan mematikan, nah ini berarti teman-teman butuh yang namanya relay. Nah, tolong diperhatikan betul-betul ampernya ini, ya. Jadi kalau untuk yang 10 ampere ini untuk 220, ini 12 ampere untuk 125 volt AC. Ini untuk AC-nya berarti untuk sininya. Kalau 10 ampere berarti teman-teman jangan ngasih lampu yang 15 ampere. Ininya kalah. Gitu. Karena ada lampu yang gede, ini yang gede kan 15 ampere lebih kan. Kecuali LED sekarang mah 5 watt kayak gitu kan. Oh iya. Terlalu ini tuh teman-teman basicnya tuh gaduh-gaduh kan ya. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Bentar, gimana ya caranya? Kalau teman-teman beli lampu, satuannya bukan ampere kan? Watt. Tahu ngitung watt? Apa? Iya daya, wattnya daya. Ngitungnya gimana? P sama dengan V kali I. Naon ya? Bener rumusnya. Nah, jadi kalau tegangan di rumah kita 220, dikasih ampernya 1 ampere, berarti wattnya berapa? Ya wis kayak ya deh. Astagfirullah. Ya, ya tolong.
Oke, ini balik lagi ke sini, ya. Ini kita ke relay dulu. Ini anggap saya kasih LED aja deh ya, LED. Nah, karena golet lagi. Apa? Oh. Ini anggap lampu rumah. Lampu ini ya, lampu listrik ya. Kalau lampu listrik nggak ada positif, ada negatif. Termasuk lampu LED, ya, LED yang katanya hemat energi, ya, itu tetap dia tidak mengenal positif negatif. Karena di rangkaiannya itu sudah diubah menjadi pakai AC, ya, jadi tegangannya tegangan tinggi. Nah, ini anggap ini adalah lampu, ya. Nanti teman-teman dari sini, dari sini itu langsung pasang ke sini, gitu. Yang ini misalnya colokannya ke listrik ya. Nah, ini pasang ke sini. Yang ini pasangnya ke sini. Gitu. Ini anggap colokan ini adalah colokan yang listrik. Kan listrik itu ada 2 kabel kan ya. Ya kan, yang ada cetrumnya dan tidak ada setrumnya. Mau nyoba? Jadi ada dua kabel kan kalau teman-teman. Nih. Ya, ini sebenarnya ada dua 0 sama pasa. Ya. Nah, ini tuh anggap aja ini. Ya. Yang ini adalah 0, ini ada yang pasa. Gitu. Ya. Jadi satu sisi ini nanti semestinya harusnya ada 3 kabel ini tuh. Hok cekal. Sebenarnya ada 3 kabel. Harusnya 3 kabel. Ya, kabel yang ketiga itu adalah ini. Grounded. Ya. Nah, abaikan yang grounded. Ya. Nah, yang penting adalah pasang dengan 0 ini. Nah, yang nanti langsung ke lampu satu, kakinya satunya lagi, kaki lampu ada 2 kan ya, yang di pinggir sama yang di bawahnya itu. Nah, itu anggap ini yang bawahnya langsung ke sini. Gitu. Itu fungsi dari relay. Nah, ini yang kelistrikannya. Nah, ini yang saya minta hati-hati. Makanya kenapa harus kelompok, biar saling mengingatkan. Yang nggak boleh itu, ya, yang nggak boleh itu nyolok ya. Begini. Nyala kagak, nggak beletuk ya. Ya. Jadi ini anggap lampu. Jadi lampu itu punya 2 kaki kan ya. Satu ke 0, satu ke pasa. Nah, ini gantian. Gitu gambarannya. Ya. Nah, yang ini nanti kan ada 3 kabel. Nanti kalau nanti teman-teman beli relay, itu nggak sebanyak ini. Ada 3 kabel, cuman positif, negatif, sama data. Yang positif ke positif, negatif ke negatif. Yang data itu yang kemarin saya ajarin pakai D1. Masih ingat? Sebentar, saya buka lagi ya. Kalau nggak salah ada yang kelompok isinya cewek semua ya. Tolong tetap pede aja. Kalau nggak pede, bisa bertanya sama tukang atau bapaknya lah, minta bantuan untuk memastikan instalasinya aman. Ya, kayak kemarin proyek Capsun yang gawe listriknya bapaknya. Ya beda tangan sih. Nah, ini. Nih. Ya, nah ini gantinya. Ini install all update di Masya Allah. Ya, nah ini datanya.
Sebentar, yang di Zoom. Oke. Jadi kalau kemarin kan hanya satu lampu kan ya. Nah, ini kan konsep yang satu lampu kemarin. Nah, saya menyebutkan byte pin LED. Nah, ini teman-teman bisa ganti sama pin lampu. Nah, ininya D1 juga nggak jadi masalah. Yang D1 itulah yang nanti masuk ke relay bagian datanya. Jadi konsepnya triggernya itu adalah di sini. Menghidupkan dan mematikannya. Dan menghidupkan dan mematikannya sama, high, low. Dia hasil ngasih tegangan 5 volt atau mematikan 5 voltnya. Itu dia akan bergerak terhadap si relay ini tadi. Mana tadi teh? Ini kan 5 volt nih. Seperti itu. Nah, jadi untuk proyek minggu depan yang harus sudah jadi adalah menggunakan ini satu lampu aja. Ya, hati-hati masang ininya. Kalau yang IDC-nya sih yang ininya aman, saya jamin bisa. Tapi yang ininya yang hati-hati. Listriknya, ya. Yang dipakai di sini 2 lampu. 2 kabel. Ya, 2 kabel. Ini dia sebagai switch aja. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Jadi harapannya cuma breadboard? Tidak, bukan. Ini nggak mungkin dibeli port. Bukan PCB, jadi ini langsung ke lampu. Kan lampu harus ada dudukannya kan ya. Kecuali teman-teman mau pegang lampunya begini gitu. Jadi kan ada dudukan lampu ini. Beli yang murah aja, yang hitam. Ya, jangan beli yang broko mahal. Yang hitam aja, cuman pastikan teman-teman kan kita dudukannya 2 ya. Nah, 2 itu maksud saya satu ke sini, satu ke listrik. Yang dari sini satu lainnya ke listrik. Itu. Jadi langsung. Nah, ini dari sini itu nanti Mbak ke ISP. Itu. Tapi saran saya pertama kalinya jangan memasang ini dulu. Jangan pasang dulu listrik. Jadi pastikan ketika teman-teman menjalankan si CSP hidup mati. Kalau kemarin kan lampunya cetat, kan dibuat 100 kemarin ya, jebet cetat. Ini dibuat agak lama, misalnya 2 detik gitu, mati. Ya kalau cetat nanti dibikin lampunya kayak lampu disco. Ya, jadi maksudnya ketika hidup dan mati, ini teman-teman dengar si relay ini berbunyi dia, cetak. Karena relay itu konsepnya adalah kayak tuas gitu ya, tuas menghidupkan dan mematikan. Ketika ditarik magnet dia akan bunyi tik, dia lepas tik lagi gitu, karena ada engselnya gitu. Jadi konsepnya itu percis, hilang lagi deh, relay. Setting goletina tingkat yang baik, relay AC. Nah ini kalau dulu saya mainannya kayak gini, saya nggak akan klik nanti dikira jualan. Nah, jadi kayak gini. Mana lagi ya? Nah ini kakinya kayak gini dulu banyak, ya. Tapi yang jelas 2 ini untuk si ininya. Nah, tapi kalau yang sekarang yang digital kayak gini, ya. Jadi kayak gini kecil, lebih kecil. Enggak, ini bohong harganya, ini yang gede. 160.000. Sebentar, kita cari lagi. Mana yuk? Relay. Nah, ini dia. Nah, ini ada in, ada GND, ada VCC. In ini adalah si data tadi.
Ya, nah ini nanti teman-teman, nah ini kan 10 ampere, 10 ampere. Nah ini iluaran di sininya. Gitu. Nah ini yang ke AC-nya, yang ke sini jangan dulu dipasang lampu, bokatnya beletuk. Dengerin aja dulu di sini si relay ini bunyi enggak. Ya, data yang di sini dia 5 volt. Ya, 5 volt. Kenapa saya harus ngajarin ini? Biar teman-teman bisa mengimplementasikannya langsung bisa di rumah. Ya, minimal untuk lampu teras. Jadi teman-teman nggak harus hidup dan mematiin. Nah, kalau lagi posisi di luar rumah, nanti bisa menghidupkan dan mematikan lampu teras dari jauh. Hayang nama gitu. Tapi kan konsepnya dasar dulu, bisa hidup dan mati aja dulu dari DC. Sekarang ini pakai AC-nya, cuma AC-nya di sini. Seperti itu. Ya, ini ada 3 nih. Nanti teman-teman datanya itu lewat sini. GND udah jelas ke GND, VCC ke yang 5 volt ya, bukan yang 3. Ya, kalau yang 3 kan nggak akan murung-murung acan. Dia mentok ada di 5 volt nih. Ya, di sininya nih. Nah, innya itu adalah yang tadi, ya kalau saya bilang tadi D1, nah itu di sini. Jadi ada 3 kabel. Oke, jadi konsepnya teman-teman yang kemarin sudah bisa. Kalau kemarin kan kita cuma dikasih delay 1000 milisecond. Jadilah 5000 milisecond. Berapa detik tuh? 5 detik ya. Nah, jadi nanti lampu ini teman-teman nyalanya tuh 5 detik, lalu mati 5 detik. Itu konsep dasarnya. Tapi pada pasarannya nanti kita nggak pakai delay dong. Kita hidup dan mematikannya pakai handphone gitu. Berbasis web bisa, pakai handphone bisa. Nanti kan konsepnya IoT. Tapi belum ting. Baru IoT. Nggak pakai ting gitu. Mau udah nikah sih. Nggak usah disebutin. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Pak, itu listriknya langsung ambil dari kan tadi ada 3 menit itu kan ada ngambil listrik itu langsung. Yang ini atau yang ini? Ini? Ya, ini nanti yang pakai kabel colokan ini, saya. Jadi yang 2 ini itu pakai kabel colokan ini. Kalau ke listrik, salah. Kalau ke listrik gitu. Yang 2 nanti kan ini ujungnya ke sini kan colokan. Ke steker ya, ke steker ini. Yang satunya, yang ujung sininya, itu nanti ke sini. Satu ke relay, satu ke lampu. Tuh. Hah? Itu lumayan bahaya. Ya enggak. Makanya untuk yang ini, tolong teman-teman ekstra hati-hati ya. Faktor keamanannya, jangan deket-deketan ngerebung. Ada yang iseng dijengklokin. Gitu. Bulan puasa. Belum lebaran. Ya. Jadi betul kata Mas tadi, memang harus ekstra hati-hati. Ya, termasuk keamanannya. Nah, apa perlu diisolasi atau gimana? Ya, jangan bugil. Ada maksud saya gini, bugil itu kan ada colok listrik kan harusnya pakai begini. Karena mentang-mentang kabelnya rada keras, dia nggak dikasih ini langsung colok listrik tuh kabelnya. Kabel ini nih tuh nggak pakai ini tuh. Ada gitu saya juga tahu ada. Zaman SMP saya kan gitu. Kok nggak masuk yang gitu. Ya, jadi tolong hati-hati banget ini karena kita sudah masuk ke listrik. Kelistrikannya ini loh, hati-hati. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, bisa berbagi cerita dulu dengan saya, silakan. Khususon untuk lampu ini, ya. Tapi ya kalau ke sini saya teman-teman harus sudah ada PD, ya. Karena kan kemarin sudah pakai LED kan ya. LED-nya itu ganti yang tadinya D, jadi lari ke sini, gitu. Itu aja. Jadi yang tadinya D1 itu ke LED, D1-nya sekarang ke in.
positifnya ke VCC, JND-nya ke JND atau grounded-nya si ISP itu. Oke, ada lagi? Kalau teman-teman perlu isolasi, ya belilah isolasi, tidak. Nah kayak gini nih seperti jorok nih. Karena ini yang nggak tahu kadang-kadang bisa ngelupas. Ya bahaya nih, saya nggak suka. Kalau saya lebih baik dirapikan, masukkan. Makanya saya nggak mau pakai nih. Gitu. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau mau berbagi cerita dulu sebelum dicoba juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih juga nggak pede, yang penting dengerin di sini bunyi tik tik aja. Dia berbunyi kok, rela itu. Misalnya teman-teman ngasih waktu 5 detik, berarti nahan 5 detik, lagi bunyi. Gitu. Nah itu berarti dia udah bekerja, tinggal instalasi di sininya aja yang AC-nya, ada deg-degan. Ya, nggak perlu disolder, ini baut. Coba ini berapa duit? Enggak, saya tuh nggak sampai ratusan kok ini tuh. Hah? 10.000 satu channel, ya satu channel aja. Wah, beli di mana Mas? Ini mah salah genap ya. Halo 5.000 mah. Nah, relay switch ini nyala atau tidaknya di sini katanya nih. Ini kan active low control signal lainnya nih. Into. No, ini berarti tegangannya masuk dari sini. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Kalau yang pakai ini berarti dia sesuai kebutuhan. Kalau nyala ya nyala, mati ya mati. Kalau ini kebalikannya itu aja. Kalau disuruh nyala tapi mati ini. Kalau sini nyala, ini mati. Di sini mati, di sini nyala, ini mati, ini nyala. Kebalikannya. Karena kan fungsinya dia begini. Oke, sampai sini. Yang langsung listrik itu yang umum yang mana? Ya ini kom, ya, sebentar. Nih, ini kalau saya ke lampu. Nah, bisa, nggak jadi masalah kan, nggak ada istilah terbalik kalau di dalam listrik kan nggak boleh tuh begini. Pasa ketemunya, si pasanya itu ketemu dengan nolnya itu langsung gitu, ngebentuk gitu. Jadi harus lewat beban dulu, yaitu sebuah lampu gitu. Itu nyusunan gitu, oke. Bentar, ada yang nanya nih. Maaf Pak, ini dibuat ngatur nyala matinya pakai delay atau ngaturnya pakai HP? Untuk saat ini kita pakai delay dulu. Hidup dan matinya pakai delay. Ya, jadi masih pakai script yang kemarin, yang masih pakai script yang ini. Ya, tetapi media lampunya ganti sama yang beneran gitu. Yang renyet. Itu. Bahkan kalau mainan DC tegangannya kecil. Nah, karena ini implementasinya nanti di rumah, bisa nanti menghidupkan dan mematikannya pakai handphone. Tapi karena materialnya belum, tapi konsep dasarnya dulu yang teman-teman kuasai. Ya, jadi tanpa harus mengubah skrip, ya, ini bisa dipakai untuk lampu listrik, gitu intinya. Silahkan, ada yang tanyakan? Ini kalau pingin murah, kalau saran saya teman-teman kolektif aja beli barangnya. Jangan satu orang beli satu. Kayak yang kelas sore, bro, ke Bandung. Touring coba. Waktu hari malam kan yang kelas sore itu belajarnya tuh hari Sabtu malam Minggu. Mau dipindahin nggak? Enggak Pak. Ya udah malam mingguan jadi kuliah. Kemana pada bawa tas touring Pak? Kemana? Ke Bandung. Kenapa? Beli ESP. Jadi touring ke Bandung. Jadi beres kuliah langsung ke Bandung.
ada gitu. Gitu ya. Jadi ini konsepnya yang harus teman-teman kuasai dulu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya, ya kenapa? Ah, pas pas upload atau compiling, Mbak? Nah, kalau compiling dengan upload beda cerita ya. Kalau compiling artinya skrip yang Mbak buat itu masih ada yang salah. Ya. Nah, kayak gini ya. Ini misalnya, ini saya hapus LED-nya begini. Nah, terus saya compile ini pasti error. Kenapa? Karena variabel LED ini dengan ini beda. Itu compiling itu yang ini. Ya, tapi kalau ketika kita upload, dia akan compiling dulu, ya, compiling lagi ke sini, verifying lagi, lalu dia upload. Nah, pesan errornya itu ketika uploading atau compilingnya. Kalau compiling berarti ada variabel yang salah. Oh, kalau sudah upload, nah nanti tolong Mbak screenshot dulu masalahnya ketika errornya itu pesannya di mana. Nah, saya pernah, aduh nggak di bawah sih, bohong. Jadi gini, saya kan pernah menyampaikan beberapa minggu lalu ketika teman-teman pakai Windows 11 versi berapa 2H2 apa gitu, itu biasanya ada masalah, harus tekan tombol apa ya, BOS ya, pokok tengah BOS untuk yang ESP 328266 harus tekan tombol apa gitu. Nah, saran saya itu kalau memang masalah uploading, itu teman-teman downgrade aja Windows-nya, pakai Windows 10 gitu. Ya, kalau di masalah uploading. Jadi kalau uploading itu ada kata-kata upload with com berapa gitu. Nah, itu lagi upload. Nah, ternyata ada pesan error. Itu bisa jadi karena memang si Windows dan si ESP kitanya tidak support banget ya, makanya di downgrade aja Windows-nya. Kalau saran saya, teman-teman pakai VirtualBox, install Windows, baru pasang ya si Arduino IDE-nya di sana. Bisa koneksi? Bisa. Pinter-pinter, itu menjadi laptop. Nanti saya buatkan dulu. Oke, seperti itu Mbak ya. Nah, tapi kalau ternyata Windows-nya udah benar, ini udah benar, bisa jadi si ESP pernah ngebeletuk. Misalnya Mbak, si ESP-nya lagi nyala, terus dimek-mek, kan lampu indikatornya nyala kan ya, dipegang kaki-kaki pin-pinnya tuh. Itu kan saya pernah bilang kalau bisa ketika teman-teman pakai ESP 32 atau 8266, si kakinya itu ditahan pakai isolator. Nah, kadang-kadang dipegang ya, tadi pegang besinya teh. Kan tubuh kita mengandung elektromagnetik, mengandung listrik statis. Nah, itu juga bisa ngesot. Makanya udah belajar PDT apa? IT esensial belum? Yang di Cisco? Ah, ya sudah, syukur, harusnya ada tuh cerita tentang elektrostatik. Nah itu jadi harusnya nggak boleh dipegang secara langsung, intinya itu. Ya Mbak ya, kalau ternyata udah pernah dipegang, ngesot, nah itu memang kita akan cenderung agak sulit untuk ngupload. Saya punya yang Arduino Uno itu 3 biji, itu KO. Gara-gara itu tadi pemek-pemek kakinya lagi nyala, pegang gitu. Harusnya dipegang sisinya kayak gini nih, jangan dipegang begini gitu. Kan kalau gini kan berarti pegang si besi ininya kan, tembaganya dipegang. Nah itu seperti itu Mbak. Atau enggak gini, kalau masih belum yakin, kita Mbak bisa bawa ketemu saya aja deh. Ya, kita diskusi, maksudnya kita diskusi untuk melihat bahannya. Ya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Mbak ya.
Oke, silakan. Waktu itu ada berapa ya, 2 kelompok kalau nggak salah ketemu saya, Bapak, saya nggak jalan-jalan, ya iya nggak akan jalan, ISP-nya sih, ini bener nggak punya kaki. Gitu. Mana nih ya, ternyata seperti itulah. Sama kasusnya seperti itu tadi. Nah, dibawa aja, nanti kita diskusi lihat gimana kasusnya. Pakai laptop saya jalan kok, gitu. Oke, ada lagi? Ya, safety. Ting safety namun. Nah, aduh, ini udah bikin pakai wifi nih. Kira jangan jadi tentang wifi. Oh, establish compiling. Oh, ini compiling. Ini compiling error ya. Ya, jadi ini terhadap si wifi mode-nya ini. Nah, wifi hanya ini nih ya. Errornya nih. Ya, ini driver terhadap wifi. Makanya saya belum ngajarin dulu ini. Kenapa? Karena setiap ESP32 itu 32, 8266. Kalau 8266 hampir serupa. Ya. Tapi kalau yang 32 itu saya lihat, saya kan ada 2 biji, itu dua yang berbeda gitu. Nah, itu harus ekstra hati-hati. Nah, saya lagi cari persamaan yang bisa dipakai untuk semua gitu. Ya, nanti kayak ini nanti kita bahas, ini udah bahas tentang wifi sih ya. Tentang wifi. Jadi modul wifi-nya ini sudah mulai mau diaktifkan. Bagus nih. Ya. Nah, ini kan compilation error. Ini compilation compiling-nya berarti terhadap script yang ini nih ya. Ya. Jadi include wifi.h-nya ini kan berarti harus ada instalasi si wifi H-nya ini. Harus ada ditambahkan dulu di portnya ini nih di sini. Ini library, sorry. Di library-nya wifi.h-nya itu ada. Soalnya udah punya yang 2 channel, keren. Ya. Berarti kalau 2 channel ini untuk yang script saya sudah bahas ya. Oke, kalau yang 2 channel berarti teman-teman boleh pakai D1, D2, D3, terserah mau angkot lewat mana. Ya, berarti kalau misalnya mau 2 channelnya diaktifkan, teman-teman tinggal gitu. Gitu. Kayak kemarin lagi kan? Kalau kemarin kan 7 ya. Nah, 7 lampu. Konsepnya sama kan? Jadi sekarang 2 lampu baik kan? 1 lampu atau 2 lampu tergantung ininya. Tergantung si ininya nih. Ya, kalau punya yang 2 channel alhamdulillah. Cuman ekstra hati-hati lagi. Karena 2 channel berarti ininya ada. Hati-hati. Hati-hati aja. Cuman nanti bisa diskusi. Tapi kalau memang masih tidak pede, pastikan aja bunyi gitu. Ya. Udah bunyi klik-klik kan ininya udah pasti bisa. Gitu. Tinggal ininya yang rada dekat. Ya. Pokoknya truk. Ya. Silakan ada lagi. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ayo dong. Sebentar, ini yang 1 channel. Saya tuh kemarin ada yang 4 channel. Untuk lampunya berapa? Terserah. Tergantung. Lampu kamar mandi atau lampu tidur. Yang jangan gede-gede. Mahal masalahnya. Atau lampu yang di kamar copot lah, atau lampu kamar mandi yang di kamar mandi copot lah gitu. Tapi yang kecil-kecil aja, mungkin listrik ya, lampu listrik yang 5 watt, ya. Terus fitting lampunya, stekernya, cuman hati-hati aja.
Terus kalau bisa pakai kayu, biar nggak takut nggak kesetrum, pakai kayu kering, jangan pakai kayu basah. Nah, eta. Jadi si fitting lampunya dipasang di kayu, instalasinya juga di kayu gitu. Jadi kan kalau ngerennya juga si kayu kan jadi isolator gitu loh. Kalau bahannya kering. Silakan, ada lagi. Enak sekali zaman sekarang mah. Dulu saya harus beli yang kayak gini ini dulu, lalu disolder sendiri. Dulu mah gini, 8.000. Nyolder sendiri, kakinya kayak gini nih, cuma ada 5. Jadi ini tegangan DC-nya, ini hidup matinya di sini. Gitu. Sebel, kenapa nggak dari dulu ya? Nah, ini yang 2 channel, nah ini yang 8 channel. Tuh 8 channel, lainnya berarti ada 8. Nanti semakin banyak lampu, channel itu semakin banyak. Tergantung nawa itunya. Semua juga tergantung nawa itu. Kayak gini maksudnya. Kadang-kadang kita di rumah masang instalasi listrik, sorry ya, ada gitu masalahnya ada satu lampu, ada satu switch itu untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus. Lampu teras, betul, bahasanya itu paralel. Lampu teras, lampu taman jadi satu, ya kan? Padahal itu harusnya dua steker yang berbeda, ya kan? Jadi kalau lampu taman ya lampu taman, lampu teras ya lampu teras. Tapi ada aja orang pasang lampu teras bareng dengan lampu taman. Jadi lamun kasetrum parum kabeh gitu teh. Lampu teras ya parum, lampu taman ya parum. Padahal nu nyetrum lampu taman gitu. Harusnya makanya ada 2 lampu, ada 2 saluran. Nah, maksud saya nawa itu tadi tuh. Kalau masnya pingin ini satu tadi untuk 2 lampu ya bisa diparalelkan. Paham maksudnya ya? Ya kuat, kan 10 ampere. Ya kan 10 ampere kali 220 kan 2200. Nah, P sama dengan V kali I. Watt sama dengan tegangan kali arus. Jadi tegangan di rumah sekarang itu 220. Kalau teman-teman lihat di MCB, nah itu kalau tertulisnya 2A, berarti tegangan daya listrik di rumah teman-teman adalah berapa? Jadi 220 kali 2, 400 atau 450 watt yang masak air langsung putus. Nyetrika agak jeplak deh. Ya, jadi kalau ditanya berapa watt, berarti teman-teman tegangan 220. Itu dengan 220 berarti berapa ampere butuhnya, itu lihat dari ini. Kalau tadi kan 10 ampere kan, berarti sudah bisa tahan 220 kali 10, 2200 watt. Jadi lampunya mau paralel berapa biji juga kuat gitu. Matematika deh baik, IPA deh baik ya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman yang lampu yang tadi relay ini bisa sampai 10 ampere atau 12 ampere. 12 ampere itu untuk yang 110, tapi di Indonesia sekarang itu sudah tidak ada lagi yang 110 volt, ya ada 220 semua. Makanya lumayan kalau kesetrum rada galing. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan?
kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup, ya. Tetapi teman-teman harus sudah upload dokumentasinya yang untuk LED lebih dari 1 lampu jam 5 sore. Kan harusnya udah selesai. Ya. Kalau ternyata Bapak ada yang alasan teh kemarin tuh udah nggak ikut touring, kiriman barangnya belum datang, yang nginjemnya tetangga sebelah, nyewa rumah terserah, iya dengan tetangga kelompok gitu, terserah lah atur-atur gimana caranya ya, bisa teman-teman kerjasama, bisa saling meminjam, yang penting mah intinya setiap mahasiswa pernah ngoprek gitu. Nah, ngoprek sendiri, konfigurasi sendiri, ngerasain. Apalagi yang ini nanti, nah yang ini ngerenyet sendiri. Jangan sampai, ya, jangan sampai ngerenyet ya. Makanya kalau yang ini teman-teman misalnya minta diperpanjang sampai minggu lusanya, saya maklumi nih. Ya, tapi kalau yang ini, yang LED kebangetan. Kalau minta diperpanjang, dan mau nyetrum. Ya. Oke. Bisa ya? Kudu. Ya Allah, udah mesti jadi kudu nama. Ya. Oke, saya tunggu reportnya dari teman-teman berkenaan dengan Arduino Scout. Yang LED-nya baru 3 orang. Ya, baru 3 orang. Ya, Jadi saya tunggu report dari teman-teman, link YouTube-nya jam 5 sore untuk yang ini. Yang LED lebih dari 1 lampu. Tadinya saya mau nobar, tapi enggak, biar nonton basket. Seru loh. Jangan. Udah deh. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan atau tidak akan ada yang didiskusikan, saya rasa cukup. Saya tunggu progresnya jam 5 sore untuk latihan yang lebih dari 1 lampu. Ya, paham ya? Minggu depan sudah disiapkan untuk yang lampu listriknya. Oh my God. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Nyawa 10% ada di sini. Bukan apa-apa, sama dia juga belum powerful. Temen yang ikutan latihan di atas, temen nggak ngisi dispensi karena nggak bisa ngisi. Gimana ya? Absensi? Jadi ada yang ikutan di atas, kan sebelumnya tuh ngisi buat dispensi kan ya, dari BAK, cuman dia tuh nggak bisa ngisi. Absensinya di sini aja kalau ada di sini mah. Dispen aja gitu deh. Dispensasi. Iya, dia kan di atas lihat. Oh, yang itu. Ya, oh, biarin aja. Oh, yang ikut JNA. Oh, yang PSGA. Ini teman-teman nggak ada yang ikut PSGA? Ups. Tenang, untuk JNA ada lagi. Nanti. Ternyata ada strategi yang salah oleh teman-teman isi. Iya. Contoh gini, kalau ceritanya baru lulusan, nggak cerita IKMI, ya, kalau daftarnya berdasarkan mahasiswa IKMI, berarti teman-teman jangan ngirim itunya itu ijazah SMA atau SMK, tapi transkrip nilai. Kalau tetap mah tahiyatna bengkok.
Iya, itu kemarin